Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Amma ba'd. Saudaraku seiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu teramat banyaknya, laksana tetesan air hujan yang tiada hentinya menyiram, membasahi bumi ini. Nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, alhamdulillah wa syukurillah, kita bisa dipertemukan di channel ini, melalui YouTube ini, dengan satu niat mencari ilmu yang bermaslahat, ilmu yang bermanfaat untuk kita, untuk semua, ilmu yang bisa menunjukkan kita, mengarahkan kita, menuntun kita menjadi umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih baik dari hari ke hari, dari masa ke masa, sampai roh terpisah dari raga. Saudaraku seiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, Al-Fakir Abdul Qadir yang masih banyak kekurangannya tentang ilmu ingin sedikit berbagi. Yang mudah-mudahan kajian pada malam hari ini bisa menjadi kajian atau ilmu yang bermanfaat fiddin wa dunya wal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Diambil dari narasumber kitab Nashihul Ibad, halaman ke-10. Sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu pernah menyampaikan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sebuah hadisnya, salasun munjiatun wa salasun muhlikatun wa salasun darujatin wa salasun kafaratin. Ada 3 amal yang bisa menyelamatkan manusia dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada 3 perbuatan yang bisa menjatuhkan manusia ke dalam lembah kerusakan. Dan ada 3 amal pula yang bisa mengangkat derajat manusia di dunia sampai di akhirat. Dan ada 3 amal, siapa yang mengerjakannya maka seluruh dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan kali ini, dari beberapa penyampaian tadi, akan saya bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu 3 amal yang bisa menyelamatkan manusia dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah. Adapun yang bisa menyelamatkan manusia dari 3 amal tersebut, yang pertama yaitu fakhosyatullah
ta'ala bisyirri wal alaniyah. Siapa orang yang di dalam dirinya mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bisyirri wal alaniyah, di dalam situasi dan kondisi yang samar, yang sepi, yang sunyi, baik ketika ia dalam kondisi sendiri ataupun tanpa teman, ia selalu bertakwa kepada Allah, ia selalu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal inilah yang akan menyelamatkannya dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal'alaniyah, dan ketika ia dalam kondisi bersama dengan yang lain, di tempat yang ramai, di tempat yang penuh dengan orang, kita mudah dipandang, kita mudah dilihat, ia pun selalu menanamkan rasa ketakutan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hamba Allah yang demikian, mempunyai sifat yang demikian, ia akan diselamatkan dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala di kemudian hari, di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berbicara tentang rasa takut, berbicara tentang rasa takwa, terkadang ada satu pembeda, yang dimana terkadang manusia ini lalai dalam bentuk penerapan rasa takwa kepada Allah. Dia lebih suka menampakkan rasa takutnya, dia lebih suka menampakkan rasa takwanya di hadapan halayak umum, di hadapan keramaian, di hadapan pengunjung. Sedangkan ketika ia dalam kondisi sendiri, hanya diliputi oleh suasana sunyi, hanya suasana yang tiada siapa-siapa di sana, ia terkadang lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia mudah melupakan Allah, ia mudah melupakan dirinya, ia terjerumus dalam satu lembah menuruti hawa nafsunya. Sedangkan jelas bahwa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang bisa menempatkan rasa takut kepada Allah di dalam kesunyiannya, di dalam kesendiriannya, dan di depan orang banyak, di hadapan keramaian, maka amal inilah kelak yang insya Allah akan menyelamatkan ia dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, amal yang bisa menyelamatkan manusia dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala, wal qasdu fil faqri wal ghina. Ia hidup di dunia mencari sebuah bekal hidup di dunia, ia mengambil satu porsi antara fakir dan kaya, antara ada dan tiada, antara punya dan gak punya. Jadi dalam ekonominya ia mengambil setengah, ia mengambil nilai standar antara miskin dan kaya. Miskin juga tidak terlalu miskin, kaya pun tidak terlalu kaya. Ia hanya mengambil satu bagian untuk menjadi kekuatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak terlalu miskin sehingga ia terkadang sedikit kesusahan
untuk memberikan nafkah, untuk mencari bekal beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terlalu kaya sehingga ia terlalu sibuk untuk mengurusi harta dan bandanya. Mengambil satu titik tengah dalam wujud ekonomi ialah manusia yang akan diselamatkan dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal yang kedua. Dan amal yang ketiga, siapa orang yang bisa mengamalkannya? Kata Rasulullah, ia akan diselamatkan dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal adlu fi ridha wal khata. Amal yang ketiga yang bisa menyelamatkan manusia dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika seorang manusia mempunyai jiwa adil. Jiwa adil yang dipasang, yang diterapkan di antara dua sisi, suka dan tidak suka. Ini amal yang sangat luar biasa. Ya, terkadang manusia itu meletakkan jiwa adil, terkadang berseberangan antara suka dan tidak suka. Bisa adil manakala ia suka, tidak adil manakala ia tidak suka. Atau sebaliknya. Nah, siapa orang yang bisa menerapkan jiwa adil? Jiwa adil, sifat adil, yang dihadapkan kepada ketidaksukaan dan dihadapkan kepada yang ia sukai, semata-mata ia adil karena Allah, insya Allah manusia inilah yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari siksanya. Saudaraku seiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa yang bisa mengamalkan 3 amal ini, yang pertama yaitu takwa kepada Allah, takut kepada Allah dalam kesendiriannya dan di halayak umum keramaian, ia akan diselamatkan oleh Allah dari siksanya. Yang kedua, ia mengambil ekonomi, mengambil kehidupan di jalur tengah antara miskin dan kaya. Tidak terlalu miskin dan tidak terlalu kaya. Hanya untuk mencari bekal beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, barang siapa orang yang bisa menerapkan jiwa adil, dihadapkan kepada kesukaan ataupun ketidaksukaan, semata-mata ia adil karena Allah, insya Allah siapa yang memiliki 3 amal ini akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari siksanya. Dan mudah-mudahan Allah memberikan pertolongannya kepada kita semua sehingga bisa mengamalkan ketiga amal. Demikian kajian kali ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Mohon maaf manakala ada kekurangan dalam bentuk penyampaian. Al-Fakir mohon diri. Hadza bi fadli rabbi wa la'akum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.